Wah, teman-teman, kita ngebikin satu brand aja, ngebikin satu bisnis aja, itu udah pusingnya minta ampun. Nah, ini ada salah satu bintang tamu saya mengelola lebih dari satu brand. Kalau nggak salah sih ngobrol-ngobrol sekitar 20 brand beliau kelola. Nah, gimana caranya kita mengelola banyak brand dan semuanya bisa dimaksimalkan. Nah, siapa beliau dan bagaimana triknya kita bahas bareng-bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini bintang tamu saya pun mengelola lebih dari 20 brand. Dan beliau mulainya juga dari nol, ya, mulai dari merintis dari UKM. Sekarang kayaknya udah nggak UKM lagi nih. Siapa beliau? Kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan lagi wajah beliau ini. Halo Mas Hendy. Halo Mas Dodi, wah thank you nih udah mampir nih berkenan datang ke Surabaya, Alhamdulillah, mampir ke kantornya Baba Raffi. Wah ini kehormatan sekali buat kita kedatangan Mas Dodi. Terima kasih Mas sudah berkenan mampir. Terima kasih banyak Mas Hendy. Ini saya yang merasa terhormat loh dengan Mas Hendy mau menjadi bintang tamu di podcast saya. Waduh iya dong, ini kan menuju 1 juta subscriber. Amin, Wah, amin, kita amin, kehormatan ada amin, di podcastnya Mas Dodi. Amin, 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 amin. Mas Hendy, ini piala apa nih di belakang ini? Ini Kayaknya dagangan ini ya, jualan ya. Jualan. Enggak. Terima bikin piala atau gimana nih? Jadi ya apa ya Mas, ini semacam motivasi sih Mas. Saya menyebutnya kepada tim juga ya sebagai bentuk apresiasi bahwa hasil kerja keras tim dan hasil kerja keras yang sudah dibangun selama ini oleh manajemen ternyata diapresiasi oleh Oke. pihak-pihak di luar sana, baik media atau institusi besar yang kemudian memberikan penghargaan. Ya ini semacam motivasi supaya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi, Amin, amin, memberi amin, manfaat amin, yang amin, lebih amin. luas lagi, kira-kira Oke. gitu Mas. Oke, Mas Hendy, sebelum saya masuk ke materi, saya Ya. mau tanya dulu, dari sekian banyak prestasi mana yang menurut Mas Hendy paling fenomenal buat Mas Hendy? Ada 2 ya. Dua, oke. Kalau ini ada dari EY Ernst Young Entrepreneur of the Year. Wow, harus ini yang. Nah, dari EY Entrepreneur of the Year itu sangat berkesan sekali karena penerimanya yang nggak bisa dipungkiri pengusaha-pengusaha yang kelasnya udah legend. Amin, 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 Ya, amin. ya levelnya udah bener-bener inilah mahal, Iya, kelas iya, mahal lah. iya, Jadi iya, iya. begitu menerima salah satu pemenang Iya. di kategori itu ya itu juga menjadi kebanggaan sendiri Iya, tentunya. satu level, langsung Ya, satu level tuh ya. walaupun omsetnya jauh level gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, WMM Wirausaha Muda Mandiri. Wirausaha Mandiri. Karena itu awal mula take off-nya, mungkin Bapak Raffi banyak yang mengenal dari ajang penghargaan Wirausaha Muda Mandiri dari WMM. Saya kebetulan juara pertama di angkatan pertama kompetisi tersebut. Yang mungkin teman-teman mendengar juga yang berbarengan sama saya ada Sabtuari, ada Laku Bilang, itu ya barengan satu angkatan juga. Oke. Oh, berarti mulainya dari wirausaha mandiri bareng Mas Sabtuari ya? Betul, jadi ya Oke. kalau dibilang cikal bakal pertama karena dulu belum ada sosial media Iya, ya, iya, sehingga iya. kita ya ibaratnya dompleng pansos dengan brand besar yang mengadakan kompetisi bisnis ya supaya awareness dari brand kita lebih dikenal. Tapi Betul. itu zaman dulu. Iya. Sekarang lebih mudah karena dengan Betul, adanya sosial betul. media dan sebagainya Betul, kita lebih betul. bisa menunjukkan hasil karya kita keluar jadi lebih baik. Mas Hendy, seperti tadi nih yang saya sampaikan. Kata-kata yang saya tahu nih, kalau nggak salah katanya mengelola benar dari lebih dari 20 brand. Ya, jadi ada 21 brand yang 21 saya brand, terlibat sebagai shareholder. Oke. Under Group Baba Raffi Enterprise, baik saya sebagai CEO, sebagai pemegang saham pasif, ataupun hanya sebagai angel investor. Oh, Ya. begitu. Jadi total semua itu berbagai macam posisi ya, Mas ada Hendy di situ ya, 21 brand. 21. Namun di antara 21 brand tersebut yang saya terlibat aktif sebagai CEO hanya 5 brand aja. Hanya 5 brand apa aja tuh, Mas? Jadi of course yang pertama pasti kebab. Kebab, oke. Iya kan? Oke. Kebab ya itu ya Kebab brand Turki. pertama yang kita bangun 17 tahun yang lalu sampai Iya. sekarang. Lalu brand-brand sekarang yang sedang mungkin banyak berkembang seperti Ngikan Yuk. Saya Ngikan. juga sebagai CEO, lalu ada Nyapi. Kemudian ada brand Tambak Udang Faname dan Tambak kemudian Udang ya? Iya, Tambak Udang Faname itu kita bikin waralaba Tambak Udang, dan terakhir ya brand-brand lain yang saya terlibat sebagai direksi juga seperti Kekinian dan Forestry Coffee. Oke. Oke.
sampai nyebutinnya sampai lengkap banget sampai ini Ya biar kayak awareness kan mumpung 1 juta subscriber Amin, yang mau amin, nonton, amin. ya harus dipromosiin. Kapan lagi masuk channelnya Mas Dodi? oh, enggak lah. Saya itu yang masih malah terhormat kedatangan Iya, iya. tamu yang luar biasa gitu. Iya, iya. Mas Hendy, Siap. mungkin di YouTube itu udah banyak yang Mas Hendy cerita tentang kisah jatuh bangunnya tentang Bapak Raffi. Iya, iya. Ya. Mungkin ya. Nah, Nonton ya kalau belum nonton ya. iya, cari aja itu udah banyak banget tuh. Ketik Iya. Hendy Setiono Bapak Raffi itu udah keluar semua di Google. Oke. Itu bukan di halaman satu lagi tapi di semua halaman Google gitu ya. Kisahnya udah banyak banget. Ya, tapi ya. saya mau membicarakan sesuatu yang mungkin jarang orang tanyakan atau Ya. jarang orang tahu gitu ya. Iya, iya, iya. Saya mau tanya nih, yang pertama adalah pertama awal mendirikan bisnis ini kan kebab Turki Bapak Betul, Raffi. cikal bakal pertama Cikal ya. bakalnya ya. Dan sekarang Bapak Raffi sudah berapa cabang Mas Hendy? Bapak Bersyukur dalam 17 tahun perjalanan, jalan di 10 negara, India adalah 10 negara negara. ke-10 yang kita masuk dengan lebih dari 1000 gerainya. Raffi? Lebih Alhamdulillah. dari 1000 gerai. Oke. Nah, tantangan hari ini Mas Hendy membuat brand baru Ya, dan awal tahun 17 tahun yang lalu tantangannya pasti beda dong. betul. Era sebelum ada sosial media Dan dan juga era ada setelah ada sosial media. Itu beda jauh, berbeda kan? Betul. Oke, kita bahas dulu. Yang waktu pertama nih 17 tahun lalu Ya. ngebikin kebab Turki Bapak Raffi. Ya. Itu tantangan beratnya apa tuh? Nah, jadi gini. Kalau saya bicara di awal tahun 2003, yang bercita-cita jadi entrepreneur itu nggak banyak. Nggak banyak ya Ya, cita-cita itu. Satu Oke. angkatan saya kuliah di ITS yang benar-benar fokus jadi entrepreneur cuman saya sendiri. Wow. Selebihnya ya seperti layaknya saya dulu di Iya. awal ya sempat kepikir saya mau jadi pegawai swasta, pegawai di perusahaan asing gaji Iya, gede iya, gitu iya, kan. iya. Saya pun berpikir hal yang sama. Tapi rupanya jalan memilih saya untuk menjadi pengusaha. Hmm, Sehingga dulu modal nekat aja, mulai bisnis dengan modal nekat itu udah 50% bisa berhasil deh. Yang penting Oke. action gitu Yang kan. penting action, oke ya. Udah ya, punya ide bisnis, intuisi, kemudian action 50% bisa berhasil. Zaman sekarang kok hanya modal keberanian doang, Nggak cukup. nggak cukup. Oke, Gitu kan. artinya gini, ketika di ITS Betul. satu angkatan hanya Mas Hendy aja yang jadi Betul. pengusaha. Iya. Artinya kompetitor dikit dong. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang ya semua ya anak-anak muda, generasi muda pengennya, pengen jadi entrepreneur karena Iya. entrepreneur udah dianggap jadi lifestyle ya. Iya, iya. Udah dianggap sesuatu yang keren sehingga ya tentu membutuhkan lebih dari sekedar keberanian, harus Iya. menguasai banyak ya ilmu-ilmu termasuk Betul. marketing, strategi digital dan Iya, sebagainya iya, yang harus iya, dikuasai. iya. Artinya ini tantangan berbeda sekali ya Sudah zaman sangat dulu sama berbeda. zaman sekarang. Kalau sekarang nih kita bikin satu akun Instagram aja udah kita punya satu bisnis gitu ya. Model rebahan, mainan handphone, ngapain lo main handphone, ternyata Ini ngasih bisnis duit. ya. Iya. Dulu Mas Hendy untuk ngebikin satu bisnis aja tahun 2003 itu sulitannya apa Mas Hendy? Nah, jadi gini, karena dulu promosi itu hanya bisa dilakukan dengan word of mouth. Oke. Sebenarnya sama. Word of mouth itu masih berlaku sekarang. Cuman mungkin word of mouth via digital ya sekarang. Iya. Kalau dulu itu memang benar-benar getuk tular. Produk yang berbicara gitu. Jadi di saat kita memiliki produk dengan kualitas yang baik atau kita punya layanan yang baik atau kalau kita jual makanan produknya enak, baru konsumen akan repeat order dan merekomendasikan kepada teman-teman Iya, yang lain. iya. Dan satu promosi yang saya lakukan benar-benar konvensional, sebar flyer. Ya ibaratnya saya mulai di daerah Semolowaru di Surabaya dengan satu rombong kecil di Iya. awal saya benar-benar sebar flyer Oh. di daerah kampus dan Oke. sebagainya untuk membangun awareness yang kemudian mereka datang mencoba suka dengan rasanya harapannya besok datang lagi. Hal yang sama mungkin dilakukan zaman sekarang, bedanya dulu saya sebar flyer buat promosi. Betul. Sekarang ya saya sudah bisa pasang ads, Ads, sudah bisa iya. pasang budget buat Instagram, buat influencer dan sebagainya. Sebenarnya awareness-nya muncul, konsumen harapannya mencoba, lagi-lagi kualitas yang berbicara. Kualitas yang berbicara. Oke, artinya berarti hari ini semua orang jadi memiliki peluang yang sama. Betul. Misalnya Mas Hendy, satu bulan saya 5 juta atau 10 juta bikin ads, Iya. misalnya tuh Iya. untuk Facebook ads. Iya. Artinya dengan budget segitu orang lain juga memiliki peluang yang sama. Bener banget. Bener banget. Terus gimana cara Mas Hendy mengelola brand ini supaya tetap dipilih oleh konsumen, sedangkan pengusaha di luar sana Iya. itu melakukan hal yang sama dengan dilakukan Mas Hendy. Ya, jadi memang ada istilah fokus sama apa yang menjadi strength kita atau Oke. target kita. Jadi setiap orang mungkin dilahirkan dengan keahliannya masing-masing. Ya. Setiap orang memiliki strength-nya sendiri-sendiri, termasuk saya. Namun saya juga memiliki kelemahan. Ya. Jadi nggak semua saya
hanya kelebihan atau strength point saja, namun ya saya juga punya kelemahan. Nah, hal tersebut di era zaman sekarang, apalagi masa pandemi, supaya kita bisa lebih solid, lebih kuat adalah kolaborasi kuncinya. Oke, kolaborasi adalah Betul. kuncinya. Ya. Itu termasuk rahasia gimana cara mengelola banyak brand. Betul, nggak mungkin dong ngerjain sendiri. Kan oke. saya masih harus goes, harus masih jalan hobi, ya motoran, main moge, latihan nembak dan sebagainya. Oke, Itu waktu oke. juga harus disiapin keluarga gitu kan. Sehingga prioritas tersebut tentu akan menjadi lebih mudah saat kita memiliki partner yang bisa berkolaborasi, bersinergi, dan kita fokus dengan pekerjaan yang menjadi strength point atau kekuatan kita. Oke. Dengan begitu, ya ada pembagian job desk yang membuat pekerjaan load-nya jadi lebih mudah, lebih enteng, dan kita akan specialize dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Dengan adanya diferensiasi skill Oke. set tadi. Dengan kita fokus dengan kekuatan kita. Yang kedua adalah gimana nih pekerjaan yang lain yang tidak bisa saya kerjakan, yaitu caranya dengan kolaborasi. Betul banget. Sehingga kita lebih mengasah kemampuan kita. Betul banget. Gitu. Benar. Jadi kalau kita strength-nya di produksi, ya fokus produksi aja. Ya pemasaran, ya biar di-tackle dengan partner kita yang memang lebih ahli di pemasaran. Saat kita memiliki passion di sisi operasional, ya nggak apa kita fokus di situ aja, cari partner lain yang memiliki expertise di sisi lain yang menjadi kelemahan kita. Di saat kita akan fokus di kategori tersebut, kita akan jalanin sesuai dengan yang kita senangi, passion, tidak terbebani. Bayangin misalnya saya bukan orang marketing, tapi suruh jualan, wah rasanya puyeng tuh gitu. Kira-kira. Oke. Ini prinsip ini Mas Hendy sudah lakukan semenjak dulu atau baru-baru ini aja nih? Sebenarnya itu saya pelajari dari saya ngalami 2 fase. Jadi 10 tahun pertama berbisnis sendiri ala Superman. Tahun 2003 itu ya. Betul. Jadi ya ibaratnya saya harus belajar sendiri, marketing, manajemen, ilmu financing, operation dan sebagainya. Itu dilakukan semua semua sendiri. Bisa, tapi pertumbuhannya enggak, ya growth tapi enggak eksponensial gitu, enggak quantum leap. Ya bertumbuh tapi ya slowly gitu kan. Dengan yang saya lakukan dengan ya mulai berkolaborasi, termasuk mungkin teman-teman dengar saya kolaborasi dengan banyak konten kreator, meng-create beberapa brand. Ya salah satunya adalah sinergi keahlian, sinergi skill set. Di saat konten kreator memiliki subscriber jutaan, dan saya memiliki skill dalam hal F&B operation dan franchise, begitu ini dikolaborasikan, sudah bukan lagi jadi Superman tapi udah jadi Avengers. Tapi kalau bandingkan Superman dengan Avengers nggak pas, karena Superman itu DC komik dan Avengers Marvel. Tergantung lebih cocok mau baca komik apa nih. Iya. Kalau Superman berarti dengan Justice League. Oh iya, Justice League, benar. Wah, ngikutin ya. Iya. Jadi penggemar komik juga ternyata. Iya, itu 2 brand yang berbeda ya. Iya, benar. Oke, ini menarik ya, tentang kolaborasi. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mencari partner. Iya. Tapi saya mau narik lagi mundur nih, tahun 2003 awal pertama kali mendirikan bisnis. Iya. Ini gini, teman-teman pengen tahu, di awal-awal mendirikan bisnis, Hendy Setiono nggak punya modal. Betul. Sendirian. Iya. Gimana cara teman-teman UKM ini yang masih baru memulai, mereka pengen tahu Mas Hendy melakukan ini seperti apa. Jadi saya sering mengatakan seperti ini di sosial media. Kalau teman-teman UKM nyontoh tuh Apple, Coca-Cola yang saat ini, Apple yang saat ini nggak kekejar, nggak kebayang gitu, udah kegedean. Yang perlu kalian pelajari adalah pada waktu Apple masih di garasi, waktu Steve Jobs masih mengerjakan sendiri. Benar banget. Itu yang perlu dipelajari, mindsetnya Steve Jobs seperti apa yang dilakukan Steve Jobs pada saat itu. Itu yang perlu dicontoh, karena itulah yang membuat Apple jadi hari ini. Yes, setuju. Kalau kamu melakukan apa yang dilakukan Apple hari ini, itu udah kejauhan. Udah. Itu udah bumi sama planet Mars gitu. Ya. Benar. Nah, sekarang kira-kira nih buat teman-teman UKM yang masih ingin memulai bisnis F&B. Ya. Apa yang Mas Hendy Setiono lakukan tahun 2003? Ya. Sebenarnya spirit ini juga masih aku terapin sekarang. Jadi sekarang pun saya masih menerapkan spirit yang sama. Walaupun dulu di 2003 saya mulai dengan skala lebih kecil, tapi sekarang saya dalam meng-create brand-brand baru pun saya juga masih menerapkan dengan strategi dan cara yang sama. Yaitu apa sih? Start small, dream big. Pelan-pelan, dari sesuatu yang kecil kita mulai, dengan sumber daya yang kita miliki sekarang, dengan modal yang kita miliki sekarang, kita mulai kecil dulu,
kemudian perlahan-lahan dibangun menjadi besar. Jadi jangan langsung, ya anak muda sekarang nggak bisa dipungkiri maunya serba instan. Maunya langsung buka kafe yang besar, yang mewah, cabangnya langsung banyak dan sebagainya. Yaitu dari proses perjalanan buka cabang yang pertama. Ya saya memulai dulu dengan modal awal 4 juta rupiah dari tabungan saya dan adik saya, yang kemudian itu digunakan buat bikin cabang pertama. Buat cabang pertama Bapak Raffi. Betul, artinya risikonya sudah termanage. Artinya ya bisnis pasti nggak lepas dari risiko. Tapi kalau gagal pun ya itu risiko sendiri, gitu kan. Tapi dengan 4 juta saya yang pertama, hasil keuntungannya bukan saya gunakan buat hura-hura atau saya beli hal-hal yang bersifat konsumtif, itu saya reinvestasikan lagi ke bisnis untuk buka cabang kedua, cabang ketiga. Cabang kedua berapa lama Mas Hendy? 2 bulan. 2 bulan cabang kedua. 2 bulan kemudian saya buka cabang ketiga. 2 bulan kemudian cabang ketiga. Sehingga setahun saya bisa buka 6 cabang punya sendiri. Setahun 6 cabang. Nah, jadi spiritnya start small, dream big, pelan-pelan. Start small, dream big. Nah, lalu pada saat sudah mulai level of confidence-nya naik dan kita sudah merasa memiliki expertise dalam hal mengelola multi cabang, ya nggak bisa dipungkiri di mana ada gula pasti ada semut. Mulai banyak ya teman-teman dekat saya inner circle yang Mas Hendy kalau aku mau bisnis kebab gimana ya gitu, mau dong joinan dan sebagainya. Muncul kreativitas untuk membuat bisnis model saya yang awalnya hanya dimiliki sendiri untuk dibikin create bisnis model menjadi waralaba dan franchise yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Itu mulai di franchise kan tahun berapa itu Mas Hendy? 2006. 2006. Berarti 3 tahun ya. Selama tahun 2003 ke 2006 berarti dimiliki sendiri. Masih banyak sendiri sama yang joinan gitu. Jadi bukan franchise, saya joinan. Join modal saya invest, sama-sama invest join gitu. Jadi tradisional. Gitu. Masih tradisional ya. Itu berapa cabang tuh selama 3 tahun awal? 3 tahun sampai 25 cabang. 25 cabang. Iya. Nah, ini seringkali nggak dilihat sama teman-teman gitu. Pada fase-fase awal itu tumbuh kayak lambat banget itu ya. Itu yang terjadi dengan saya. Beda sama kalau kita sekarang launching brand baru kan, karena udah punya existing manajemennya, jadi bisa lebih kuat. Tapi di awal saya membangun itu dari from scratch. Iya. Jadi saya pengen ngasih lihat ke teman-teman yang masih mulai gitu, bahwa Mas Hendy Setiono ketika mulai tanpa modal, tanpa pengetahuan, ya tetap jalan dulu aja gitu. 3 tahun pertama hanya bisa buka 25 cabang. Kemudian titik akselerasinya di tahun berapa? Nah, quantum leap-nya itu terjadi pada saat 2006 kita mulai franchise. Itu sebabnya ya mungkin di luaran brand image Baba Raffi itu dikenal sebagai apa sih yang ada di benakmu kalau mendengar kata Baba Raffi, ada yang bilang kebab, ada yang bilang franchise betul. Dan sebagainya. Kenapa? Karena memang di 2006 tersebut kita termaksud yang di Indonesia mempopulerkan franchise. Betul. Walaupun mungkin angkatan kami banyak brand-brand yang sudah nggak lanjut lagi, tapi kita masih ada sehingga kita menjadi ya semacam godfather-nya betul franchise. Sehingga itu jadi quantum leap. Di 2006 kita naik jadi 100 cabang. Kemudian 2006 langsung 100 cabang ya? 100 cabang. Kemudian 2007 dapat exposure, salah satunya di menang penghargaan WMM skala nasional dan masuk TV, billboard dan sebagainya, ya itu udah langsung triple quantum leap istilahnya Pak Budi. Gitu kan. Jadi ya semua terjadi keberuntungan. Saya bersyukur ya dengan adanya persiapan plus opportunity, kesiapan. Ini adalah luck gitu. Jadi luck itu di-create pada saat kita siap, adanya kesiapan dari kita dan adanya opportunity yang betul. Sepakat itu. Teman-teman catat ya bahwa keberuntungan itu adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Anda siap-siap, kalau nggak ada kesempatan dari Allah juga nggak mungkin bisa jadi. Tapi kalau ada kesempatan dari Allah tapi ternyata Anda nggak siap untuk ngambil juga nggak bisa secara kompetensi. Mantap banget ini pelajaran. Berproses bro. Biar kayak Bro Dodi lah punya podcast. Saya juga kepengen nih. Habis nanya-nanya gimana kalau bikin podcast biar viral kayak Bro. Biar viral itu makanya saya ngundang Mas Hendy gitu. Nah ini teman-teman ya, ini satu pelajaran menarik dari Mas Hendy Setiono adalah ketika 3 tahun awal ini grow-nya lambat sekali. Jadi jangan kita langsung melihat Mas Hendy hari ini mengelola 21 brand, dan ketika Ngikan ini baru berapa lama Mas Hendy? Ngikan 2019 kemarin. 2019, usia setahun. Udah berapa cabang?
180. 180. Kan beda kan? Beda kan? Awal-awal 3 tahun awal cuma 3 tahun pertama kali merintis bisnis hanya bisa 25 cabang. Betul. Sekarang ketika buka brand setahun langsung 100 cabang. Ya. Nah, akselerasinya udah beda. Kenapa udah beda? Karena Mas Hendy hari ini beda dengan Mas Hendy Ya. 20 tahun yang lalu. Ya. Ya. Dan timnya juga bersyukur banget. Oke, timnya. Ya, udah solid. Oke, Mas Hendy. Yes. Hambatan-hambatan apa sih yang paling besar ketika masih awal-awal merintis bisnis tuh Mas Hendy? Ya, pasti bisnis nggak lepas dari segala macam dinamika Ya. dalam keseruan berbisnis. Jadi itu tadi, risk itu pasti ada. Oke, risiko Ya, ya. tentu di luar 21 bisnis yang sekarang saya masih berjalan, juga saya bilang banyak bisnis-bisnis saya yang mungkin sudah almarhum gitu ya. Namanya juga bisnis. Yeah. Kalau nggak sukses ya gagal. Tapi tentu itu pembelajaran. Yeah. Itu tadi, karena spiritnya kita harus start small, dream big. Oke, Sesuatu yang start small, kita dream big. bangun dengan dengan hati pelan-pelan dari kecil lama-lama menjadi besar, itu akan lebih solid dibandingkan sesuatu yang langsung maunya gede gitu. Iya, iya. Nah, sehingga begitu ya saya pun juga dengan risk yang sudah terukur, jadi ya namanya bisnis, ya risiko itu juga ada. Tapi kalau saya cerita di awal-awal Bapak Raffi, ya saya harus menggadaikan dan menghilangkan rasa malu dan gengsi saya di awal. Menggadaikan dan menghilangkan rasa malu di awal. Kenapa tuh? Karena itu tadi kan ya mindsetnya tahun 2003 zaman itu bro. Iya. Ya teman-teman udah jadi pegawai swasta atau pegawai asing, Yeah. jadi perusahaan multinasional itu pride-nya lebih tinggi Yeah. daripada jualan kebab pinggir jalan kayak saya. Gitu kan bro. Jadi pride tersebut yang terbangun gitu kan. Nah, tapi ternyata saya memilih untuk berjualan sendiri dan di sela-sela waktu kuliah saya ya saya harus yang melepaskan jaket alma mater saya, menghilangkan rasa malu dan gengsi buat berjualan. Itu yang harus saya lakukan. Oke. Jadi musuh terbesarnya sebenarnya lebih ke mental block. Mental mindset. block ya di awal ya. Ya. Untuk tahap-tahap awal. Nah. Apalagi tahun 2003 itu image tentang entrepreneur itu kelas 2 kali ya. Benar, yang dianggapnya pedagang. Dia pedagang ya. Dan memang saya seperti itu pedagang. Itu fase yang aku lalui juga. Iya, di iya, awal, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Beda sama sekarang loh. Iya, wah sekarang entrepreneur udah jadi lifestyle kan. Ya, lifestyle udah itu kelasnya udah tinggi sekali sekarang kastanya gitu. Iya, iya, iya. Bisnis apa? Bisnis saya punya 10 bisnis. Mana akun Instagram semua gitu. Bener. Ya, bisa punya 10 bisnis Iya. dari Instagram. Iya, iya, iya. Punya online shop ini. Iya, iya. So, Iya kan dia punya bisnis kan. Iya, iya, benar-benar. Gitu. Oke.